Ya, masih di 8-11 Show pemirsa dan kami masih membahas tentang peran pembangunan bendungan dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi. Pak Ari, kita bicara soal ketahanan pangan nih Pak. Bagaimana upaya dari Ditjen SDA dalam hal ini? Yang pertama, memang kita ditugaskan untuk mencetak sawah baru lagi ya, 1 juta hektar. Satu tantangan yang sangat baik ya, artinya buat menunjang ketahanan pangan kita. Kemudian merehabilitasi ya, daerah-daerah irigasi kita seluas 3 juta hektar, itu sangat baik. Tapi di samping kita menambah ya, jadi lahan irigasi yang baru, sebetulnya kita bisa mengintensifikasikan ya, lahan yang ada, gitu kan ya. Artinya supaya indeks pertanamannya ataupun lahannya bisa ditanam tidak hanya 1 kali, bisa katakanlah 3 kali dalam 1 tahun, gitu kan ya. Untuk itu terkait juga dengan tampungan kita, Mbak. Sekarang ini baru 11% daerah irigasi kita yang didukung oleh tampungan air. Artinya apa? Kita sangat rentan terhadap kondisi catchment area kita dan sangat rentan terhadap iklim, itu kan ya. Mudah kebanjiran dan mudah juga kekurangan air, itu kan ya. Kita akan tingkatkan luasnya yang tadinya 11% menjadi 15% ya. Kita sekarang punya lebih kurang 7,2 juta hektar sawah irigasi, kan ya. Kalau indeks pertanamannya kita bisa naikkan, gitu kan ya, artinya kan produksi pangannya juga bisa naik ya, artinya dengan menambah tampungan dan memperbaiki sistem irigasinya. Kenapa, Mbak? Karena faktor irigasi ini memberikan kontribusi 85% dari produksi padi pangan, Indonesia ya. Di sana. Jadi kalau irigasinya baik, ya hasilnya juga akan baik. Nah, ketahanan pangan ini juga kalau kita memperbaiki irigasi ya Pak ya. Nah, hubungannya ke ketahanan energi ini bagaimana Pak? Yang pertama, kalau kita meningkatkan tampungan air, gitu kan ya, berarti kan kita meninggikan muka air, kita meninggikan, di situ ada potensi energinya di sana, itu kan ya. Sehingga di dalam pengelolaan air kita tidak sendiri-sendiri, Mbak. Kita dalam satu nexus, satu rangkaian ya. Jadi kita capai ketahanan airnya, kita capai dengan ketahanan air, ketahanan pangan akan naik. Kalau ini naik juga dan energinya juga naik, dan energi ini juga bisa membantu bagaimana kita bisa membangun tampungan-tampungan air kita lebih banyak lagi. Jadi ini semua saling terikat begitu ya Pak ya? Iya Mbak, dan kita merencanakannya memang begitu, nggak sendiri-sendiri. Nah, satu lagi masalah yang harus dihadapi yaitu masalah banjir Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Betul sekali Mbak, jadi kita selalu berlindung bahwa ada climate change, itu kan ya. Sebetulnya climate change itu hanya memberikan kontribusi 20% dari problema banjir yang kita hadapi, itu kan ya. 80% lebih karena kerusakan lingkungan kita. Nah, ini perlu kita sama-sama perbaiki, itu kan ya. Tantangannya juga bagaimana kita bisa mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di Jawa ini Mbak ya, karena luas Jawa ini kan hanya 7% dari luas Indonesia, itu kan ya. Penduduk yang tinggal di Jawa ini kan 57,5% dari penduduk Indonesia, kan nggak baik, itu kan ya. Mereka perlu rumah tinggal dan lain-lain, pasti dia akan merambah lahan yang ada, gitu kan ya. Kalau kita bisa distribusikan ya ke seluruh wilayah Indonesia, akan memperbaiki tekanan terhadap Jawa ini, dan kita bisa memperbaiki kondisi lingkungan di Pulau Jawa dan di pulau-pulau yang lainnya, itu kan ya. Karena 80% problema banjir akibat dari masalah kerusakan lingkungan. Oke, nah Pak, dari 3,9 triliun meter kubik per tahun potensi sumber daya air kita ya Pak ya, itu disebabkan oleh curah hujan di daerah tertentu saja atau memang seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia Pak, dia potensi yang air yang jatuh di daratan Indonesia yang bisa kita quote unquote kita manfaatkan ya, kalau kita bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Tapi memang hanya ada daerah-daerah tertentu yang tidak terlalu banyak begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak ya, secara umum adalah yang di daerah barat itu curah hujannya lebih tinggi daripada yang di daerah timur. Nah, di daerah timur sendiri ada NTT, NTB dan Bali curah hujannya tidak begitu tinggi ya, tapi di Papua dan Maluku cukup tinggi. Oke, jadi daerah-daerah mungkin daerah-daerah timur ini yang harus lebih dipikirkan ya Pak ya, solusinya ya begitu ya Pak ya. Itu kan ya, artinya kita perlu membuat tampungan air, tidak harus yang besar-besar, gitu kan ya. Karena yang kecil-kecil pun, katakanlah embung dan lain-lain, itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar. Oke Pak, terakhir Pak, harapan kedepannya apa Pak?
air ini kan milik semua orang Ya. itu kan ya, nggak mungkin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja yang memikirkan itu kan ya, Oke. karena sangat terkait erat. Marilah kita jaga air kita, jangan yang sedikit ini kita rusak juga gitu Oke. kan ya, karena dampaknya untuk akan Rasakan oleh semua Dirasakan orang ya semua Pak ya. orang. Baik, terima kasih Pak Ari Sama-sama. untuk berbagi informasi dengan kita. Pemirsa, semoga informasi ini dan perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan beranjak dulu, Metro TV atau Air Eleven Show masih akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya.